Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Kembali dengan saya Bung Ropan dan saya akan mereview hasil pertandingan. Ada dua laga yang berlangsung pada dini hari di babak perempat final leg kedua UCL atau Liga Champions. Dan pasti teman-teman juga sudah tahu hasil akhirnya Manchester Biru atau The Citizens lolos ke babak semifinal. Mereka akan bertarung menghadapi lawan yang menyingkirkan mereka pada musim yang lalu. Ya, di babak semifinal juga Los Blancos Real Madrid. Hasil yang diperoleh pasukan Pep Guardiola ketika bermain imbang 1-1 dengan tuan rumah Bayern Munchen di Stadion Allianz Arena, saya pikir sudah cukup untuk membawa mereka ke babak semifinal dan merajut mimpi indah mereka untuk membuat sejarah. Pertama kali mereka nanti akan menjadi juara dengan catatan lolos dulu dari Real Madrid sebelum menghadapi salah satu pemenang dalam derby Italia, sesama klub Italia, dan ini juga bisa katakan derby Milan karena dua klub Milan itu lolos ke semifinal. Inter melaju ke babak semifinal setelah bermain 3-3 dengan Benfica dan akan bertarung menghadapi tetangganya. Ini musuh bebuyutan mereka, AC Milan, yang sebelumnya menyingkirkan Napoli ya di babak perempat final. Jadi ini menarik bahwa Italia sudah menancapkan satu klub ke final. Siapapun itu, Inter atau Milan, tinggal menunggu pertandingan semifinal antara Madrid versus City. Dan apa yang dilakukan oleh City di Stadion Allianz Arena, saya pikir ini mereka mampu memanfaatkan ya kesempatan, walaupun sebenarnya dari permainan mereka agak lebih menurun ya, dibandingkan dengan leg pertama ketika bermain di Etihad, di mana mereka tampil bagus, walaupun dalam segi penguasaan bola juga tetap mereka kalah dari Bayern Munchen dalam dua leg. Tapi ini kan bukan sebuah jaminan. Nah, apa yang saya maksudkan mereka ya sedikit menurun dibandingkan dengan leg pertama, karena di leg pertama mereka tuh tampil sangat dominan sekali ya untuk hal menembak, sampai 19 tembakan yang dilakukan oleh Manchester City sangat tinggi ya, bahkan mungkin hampir 10 on target, dibandingkan dengan ketika bermain pada dini hari, Kamis dini hari, mereka hanya melepaskan 7 tembakan dengan 2 on target dan 1 menghasilkan gol dari Haaland. Sementara Munchen memang apa boleh buat harus tampil ya habis-habisan, sudah kalah 3-0 di pertandingan pertama sekarang, dan memang terasa berat, sulit ketika mereka kalah dengan 3 gol. Saya sudah meyakini tim ini akan tersisi ya. Bagi Jerman ya harus bisa menerima tidak ada wakil mereka yang ada di semifinal. Sayang sekali memang kalau mereka hanya kalah dengan 1-0, 2-1 mungkin masih bisa ada rame di sini, tapi terlalu besar marginnya dengan 3-0, sehingga City datang ke Allianz Arena dengan percaya diri yang luar biasa. Mereka sudah merasa bahwa mereka ini sudah ke semifinal ya, hanya soal waktu saja buat mereka, dan mereka hanya cukup bermain dengan menikmati permainan, jangan sampai mereka kebobolan lebih cepat di awal, itu yang harus dihindari. Makanya Munchen bermain itu dengan langsung menekan ketika kick off sudah berlangsung ya. Munchen melepaskan 19 tembakan dan 7 on target ya. Tapi hanya 1 gol, itu pun dari gol balasan penalti Joshua Kimmich ketika wasit mensinyalir crossing dari Sadio Mane itu mengena tangan atau handsball dari Manuel Akanji. Tapi sebelumnya sebenarnya City itu bisa langsung unggul 2-0 kalau penalti Haaland di menit 35 itu bisa masuk, tapi eksekusinya dia gagal untuk bisa menaklukkan kiper Jan Sommer. Kalau Haaland masuk ya ini lebih bagus. Kalau sudah dengan 2-0 sudah habis, mental Munchen sudah jatuh. Di sini aja sudah sulit mental Munchen untuk bisa bangkit ketika mereka harus masuk lapangan dengan ada ketinggalan ya dengan 3 gol ya dari Manchester City. Dan penalti yang didapat oleh Haaland sebelum dia mencetak gol itu ada handsball kalau salah dari Upamecano, upaya dia untuk bisa menahan tembakan dari Ilkay Gundogan. Dan gol Haaland itu ya, kalau bisa dilihat di sini bagaimana dia bisa mencetak gol ya, itu terjadi di menit ke-57 ya. Kalau bisa katakan Haaland itu memanfaatkan kesalahan dari Dayot Upamecano. Lagi-lagi Upamecano ini selalu membuat kesalahan ya. Ya, di leg pertama juga dia membuat kesalahan dan sekarang harus dibayar mahal ketika dia terjatuh dan Haaland bisa masuk untuk berhadapan one on one dengan Jan Sommer dan dia menyelesaikan dengan kaki kiri luar biasa. Ketenangan dia untuk bisa mencetak gol ini yang harus
akui, dan bagi Haaland ini gol ke-35 dia di UCL, di Liga Champions ya, dalam 27 laga yang dia mainkan. Artinya dia sudah bisa melewati rekor dari pemain Belanda, Ruud van Nistelrooy, yang juga melakukan hal yang sama, tapi lebih banyak bermain ya. 5 gol, tapi Nistelrooy itu sudah 42 laga kalau nggak salah dia bermain ya, sementara Haaland cuma dengan 27 laga. Ini luar biasa bagi Haaland, atau dia lebih bagus dibandingkan dengan Mbappe juga, karena Mbappe sudah harus memainkan 54 pertandingan untuk bisa mendapatkan 35 gol. Nah, ini anak muda yang tercatat dalam sejarah di UCL ya. Dia sudah membuat banyak gol. Kalau bisa dilihat di sini, ini kalau secara keseluruhan ya, Haaland sudah mencetak 48 gol dari 41 laga. Secara keseluruhan dia bisa membuat di semua kompetisi yang dilakukan oleh Haaland. Dan di UCL musim ini ya, dia sudah membuat 12 gol. Bukan tidak mungkin dia akan menjadi pencetak gol terbanyak di UCL pada musim ini. Sebagai anak muda memang luar biasa, dan Pep mengakui bagaimana ketajaman Haaland ini. Insting mencetak gol, membunuh gol yang luar biasa dari Haaland. Nah, ini kita lihat sebentar cuplikan ketika dia mencetak gol dengan kesalahan yang dibuat oleh Upamecano ya. Nah, ini dia. Itu dia. Ketika Haaland bisa mencetak gol ya, kita bisa lihat. Bagus sekali ini, menjadi predator yang menakutkan di kotak penalti bagi City, dan wajar kalau dia dipagari habis. Banyak juga yang mengincar dia, termasuk Madrid, dan pasti perpanjangan kontrak akan dilakukan dengan gaji yang super tinggi yang diberikan oleh manajemen Manchester City untuk Haaland. Apalagi kalau mereka bisa menjadi juara di UCL pada musim ini, yaitu ini ajang yang bagi Pep ini terus diincar sebelum Pep mungkin keluar pensiun dari City. Dia harus bisa mendapatkan gelar pertama di UCL bersama dengan City ya. Dan kita akan lihat nantinya pertarungan City menghadapi Madrid, karena pada semifinal musim lalu mereka kalah tersisi secara dramatis ya, melawan Madrid. Sayang sekali, itu tiket sudah di tangan mereka, namun akhirnya mereka harus tergelincir setelah menang di pertandingan pertama, leg pertama di Etihad dengan 4-3, kemudian mereka kalah dengan 3-1 ya, menghadapi Madrid ya, dan akhirnya pupus sudah harapan bagi Pep dan pasukannya melaju ke final, karena ada klub Inggris lainnya, Liverpool, yang sudah ada di final dan lagi-lagi dikalahkan oleh Madrid. Dan Madrid ini sukses ya, mengalahkan 3 klub Inggris di perempat final. Mereka menghentikan laju dari Chelsea, di semifinal mereka juga menggagalkan City, dan di final Liverpool dan dihajar mereka di Stade Frank lewat gol Vini Junior ya, mereka menang dengan 1 gol. Jadi makanya ya, pertarungan antara City dan Madrid nantinya ini bakal berlangsung seru. Kalau melihat juga dengan starting 11 yang dimainkan oleh Pep menghadapi Bayern di leg kedua, itu tidak berubah sama sekali. Pep mempertahankan the winning team dia, tidak sama sekali mengubah ya, dengan 3 pemain belakang mereka. Penjaga gawang itu tetap dengan Ederson Moraes, Akanji, Ruben Dias, Ake bermain di 3 back. Stones dikembalikan bersama dengan Rodri, di depan Jack Grealish, Gundogan, ada Bernardo Silva, De Bruyne ya, dan Haaland ada di depan ya. De Bruyne menjadi otak, jadi gol dari Haaland itu gimana umpan yang terukur dari De Bruyne dan dimanfaatkan dengan baik, terlepas dari ada kesalahan dari Dayot Upamecano. Dan kita bisa melihat ini dia. Dan ini kalau bisa dilihat, ini ada penalti yang diperoleh Joshua Kimmich yang saya bilang tadi, di mana ada handsball dari Akanji dan wasit menunjuk titik putih dan diselesaikan oleh Joshua Kimmich. Itu sekelumit gol-gol yang diciptakan setelah berakhir dengan 1-1, dan selamat bagi City yang sudah maju ke babak semifinal. Kemudian bagi Inter Milan, setelah menang 2-0 melawan Benfica, mereka juga bermain dengan baik di kandang ya. Sulit bagi Benfica, walaupun Benfica secara permainan mereka sebenarnya lebih unggul dari Inter Milan. Dalam ball position mereka 60-40, dan mereka bisa menembak sebanyak 12 tembakan, 5 diantaranya on target dan 3 menghasilkan gol. Sementara bagi Inter itu hanya 11 tembakan dilakukan oleh pasukan Simone Inzaghi ini, dengan 3 on target dan 3-3 menghasilkan gol ya, bagi mereka. Sayang mereka tidak mampu mempertahankan ketika mereka unggul dengan 3-1. Namun
kalau bisa dilihat di sini dengan Barella bisa membuat gol di babak pertama, ya disamakan oleh Aunes dengan di menit 38, tapi kemudian Martinez dan Joaquim Correa membuat Inter sudah di atas angin ya ketika mereka dengan 3-1 ya di menit 65 dan di menit 78, sebelum ada 2 gol yang lahir di penghujung laga dari Benfica yang dibuat oleh Antonio Silva menit 86, dan di injury time 90+5 dibuat oleh Peter Musa 3-3. Tapi kalaupun ini kan hasil pasti dengan draw sudah pasti bagi Inter lolos. Kalaupun mereka kalah dengan tipis misalnya dalam pertandingan ini ya dengan selisihnya 1 gol, tetap mereka akan lolos ya. Dan menarik bahwa lawan mereka di semifinal adalah AC Milan. Tentunya ini pasti akan mendapatkan perhatian yang luar biasa dalam derby ini, dan ini prestisius bagi kedua tim untuk masuk. Sama-sama sudah pernah menjadi juara di UCL, itu Milan terakhir 2007 dan Inter terakhir 2010 bersama dengan Jose Mourinho. Jadi pertarungan mereka ini kita akan tunggu. Duel seru yang akan berlangsung di San Siro atau di Giuseppe Meazza ya di kota Milan. Ya, pemenang ini tentunya berharap siapapun yang akan lolos sama-sama berat, baik Madrid ataupun City nantinya di babak final UCL. Nah, pertandingan semifinal sendiri akan dimainkan pada leg pertama tanggal 9 ya bulan depan. Kemudian itu akan berlangsung di tanggal 16 leg kedua 16 Mei. Sementara final akan berlangsung pada 10 Juni nantinya. Tapi sebelum ke final kita tunggu dulu. Ini laga seru antara Inter dan Milan, dan kemudian Madrid melawan City. Sampai di sini dengan saya, Bung Ropan. Ciao.